Halo Sobat Podcast semuanya, kembali lagi di Katedral Faith Space, di mana aku Max hari ini akan memandu kalian di episode spesial, yaitu episode Christmas Edition, di mana hari ini kita akan berbincang dengan 4 narasumber lainnya. Nah, makanya saksikan terus sampai akhir ya, biar kalian semua tahu nih apa yang akan kita bahas hari ini, dan siapa sih 4 narasumber hari ini. Halo Sobat Katedral semuanya, kembali lagi kita di podcast Katedral Faith Space, di mana hari ini podcast kita agak berbeda ya dari minggu-minggu sebelumnya. Episode ini agak spesial dibandingkan episode-episode sebelumnya. Bisa dilihat dari pernak-pernik yang ada, juga dari kupluk ini. Ini bisa kita lihat kalau hari ini itu kita bakal bahas tentang masa Natal gitu. Nah, biar lebih akrab lagi sama semua narasumber yang ada, kita bakal kenalan dulu. Nah, silahkan untuk Romo sama Suster bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, dari yang paling ujung. Baik, perkenalkan diri, saya Suster Clarissa Margareta Ronga, SJMJ. Saya tinggal di komunitas JMJ di Tumapel. Terima kasih. Saya Suster Siti Hasanah, OSU, Ursulin, tinggal di Santa Maria, Tumapel. Saya Romo Cornelius Triwidya Cahya Utama, panggilan bekanya Romo Tommy. Tinggal bertugas di Paroki Hati Kudus Yesus. Mister. Ya, perkenalkan nama saya Suster Teresia Ayu Anur, biasa dipanggil Suster Ayu. Saya dari kongregasi SSPS. Saya tinggal di komunitas RKZ Surabaya. Mungkin teman-teman tahu rumah sakit RKZ, nah di sana. Nah, sekarang kita kan udah hari ini kita episodenya spesial tentang Natal nih, Suster sama Romo. Untuk masa Natal sendiri, mungkin teman-teman juga banyak yang tanya-tanya nih, kayak sekarang kan kita lagi ngalamin masa Advent. Sebenarnya masa Advent ini apa sih? Kenapa kok kita umat Katolik ini merayakan masa Advent? Sedangkan kan kayak ke gereja-gereja lain yang non-Katolik itu biasanya sekarang malah udah ada yang merayakan hari Natal gitu. Tapi kita umat Katolik itu masih merayakan Advent gitu. Kenapa sih? Mungkin Romo bisa membantu menjawab. Baik, Gereja Katolik itu menghidupi tradisi yang lama tentang kedatangan Sang Mesias ya. Bahwasanya kedatangan Sang Mesias selalu perlu dinantikan kedatangannya ya. Maka dari itu Adventus itu kan kedatangan. Maka kita sebagai orang Katolik selalu berusaha untuk menyiapkan diri terhadap kedatangan Tuhan. Yang kita sudah rayakan kedatangan historisnya di dunia ini dalam peristiwa Natal, tetapi masih perlu kita nantikan kedatangannya di dalam kemuliaan pada akhir zaman. Jadi Advent itu kita diajak untuk menantikan kedatangan Tuhan sebagai Sang Juru Selamat, baik yang sudah telah berjalan dan yang nanti akan terpenuhi pada akhir zaman. Nah, masih ngomong-ngomong soal masa Advent nih, untuk suster-suster dan Romo, apakah ada mungkin sharing pengalaman yang spesial tentang masa Advent gini? Silakan suster. Baik, sharing pengalaman selama dalam masa Advent ini, tentunya masa Advent ini adalah masa yang spesial ya, karena bukan hanya masa untuk menantikan seperti yang sudah Romo katakan bahwa untuk menantikan kedatangan Tuhan, tapi kita juga mempersiapkan hati kita, batin kita, sehingga ketika hari raya Natal tiba, pesta Natal sudah tiba, kita pun sungguh-sungguh sudah mempersiapkan diri. Jadi yang paling spesial adalah kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri bukan hanya untuk seperti aksesoris-aksesoris yang ada, tapi juga bagaimana hati kita tentunya untuk mempersiapkan kelahiran Sang Mesias sendiri. Itu aja dari saya. Untuk suster? Buat saya juga sama, Advent adalah masa untuk mempersiapkan diri. Tapi selain dari tadi yang Romo katakan ada dua hal, sejarah dan juga eskatologis, tetapi juga di perayaan Natal itu juga perayaan saya merasakan, buat saya perayaan kembali bagaimana Allah hadir dalam hidup saya secara nyata.
dan itu puncaknya dirayakan di situ. Nah, di masa-masa Advent ini adalah masa-masa rahmat buat saya juga untuk mengingat kembali bagaimana kasih Allah dalam hidup saya. Begitu. Baik, dari saya pengalaman masa Advent ini, bagi saya masa Advent itu masa penuh pengharapan, dan juga mungkin kalau dulu saya sebelum jadi suster tuh pertanyaan pertama tadi mungkin yang kenapa kita harus merayakan Advent itu ya. Kalau saya dulu di luar itu tanggal 1 tuh pasti sudah bunyi lagu-lagu Natal ya gitu kan. jadi setelah saya di biara itu saya banyak belajar tentang liturgi kayak gitu, terus juga terlebih masa Advent, masa dimana saya mempersiapkan diri saya untuk kelahiran Tuhan Yesus. Terlebih itu bukan hanya kelahirannya dia di dunia, tapi bagaimana Yesus itu lahir di dalam hati saya. Itu yang sangat spesial bagi saya dalam masa Advent ini. Kalau untuk Romo sendiri apakah? Ya, bagi saya pribadi ya, selain tentu gereja mempersiapkan kedatangan Tuhan, memang harus dibangun semangat tobat ya, supaya jangan sampai Tuhan datang tetapi kita tidak mengenali kedatangannya. Ya, kalau orang berdosa itu biasanya sulit untuk mengenali kedatangan Tuhan. Tapi kalau orang suci, mau suci lah itu pasti kalau Tuhan datang itu bisa mengenali kehadirannya. Jadi memang kita diajak untuk terus membangun harapan tadi ya. Supaya melalui perayaan Natal, Tuhan Sang Juru Selamat juga terus hadir dalam hidup kita. Mengerjakan bersama dengan kita karya-karya penyelamatan yang harus kita juga terlibat di dalamnya. Entah itu sesuatu yang sehari-hari rutin dalam tugas-tugas, mungkin juga dalam tugas-tugas yang berat, ya, kita akan menghadirkan rahmat itu. Iya. Nah, tadi juga suster sempat nyebut tentang aksesoris nih. Nah, untuk Natal ini kan biasanya udah identik banget dengan yang namanya pohon cemara kan. Kayak kenapa sih kok Natal itu selalu identik dengan pohon cemara gitu. Kayak ini aja kan menggambarkan dekorasi-dekorasi ini kan dari daun-daun pohon cemara gitu. Terus dari yang ditempel-tempel di tembok ini juga dari kayak daun-daun cemara gitu kan. Itu kenapa sih kok pohon cemara itu identik dengan Natal gitu? Ya, suster. Ali bunga. Kalau yang saya pernah dengar dan saya pernah baca dan juga pernah saya lihat, pohon cemara itu adalah pohon yang bertahan di musim dingin. Pada suatu hari saya diberi kesempatan untuk pergi ke Eropa di musim dingin, dan pohon cemara adalah pohon yang bisa bertahan di satu-satunya yang masih punya daun gitu. Dan itu juga melambangkan hijau, itu melambangkan pengharapan dan juga melambangkan kehidupan, bahwa Yesus sendiri adalah pembawa hidup. Nah, terus untuk tadi kan kita udah sempat sharing-sharing tentang masa Advent ya. Nah, kalau untuk makna masa Natalnya sendiri, untuk makna Natal untuk suster dan Romo itu apa sih? Kayak sebenarnya Natal selain memperingati lahirnya Tuhan Yesus itu, untuk suster, untuk Romo itu apa gitu di hati gitu rasanya? Hati-hati nih. Ya baik, kalau dari saya sendiri makna Natal itu bagi saya itu adalah di mana saya dilahirkan kembali. Karena dengan kelahiran Tuhan Yesus sendiri, saya pun turut dilahirkan kembali, dan juga maknanya juga bagi saya bahwa Natal itu adalah suatu kesederhanaan, di mana kalau Yesus sendiri lahir di tempat yang bisa dibilang tempat yang secara manusiawi tidak layak, tetapi dari situlah suatu kehidupan mulai. Ibaratnya ketika saya dilahirkan kembali, mungkin kalau bisa dipilih, mungkin bisa lahir di rumah sakit, ada di RKZ bisa. Iya, sini. Tapi ya karena
Yesus sendiri mau menunjukkan kepada kita bahwa kesederhanaan di sini, bahwa saya meyakini bahwa makna Natal itu sendiri, bahwa ketika saya mampu menyikapi setiap makna yang ada terlebih dalam peristiwa Natal ini, bahwa kesederhanaan sungguh dinyatakan ketika kelahiran Yesus sendiri. Itu yang makna Natal buat saya secara pribadi. Apakah begini? Iya, Suster. Begini juga boleh nggak, Suster? Oke. Buat saya, makna Natal itu adalah tanda cinta, ya, tanda cinta dari Allah sendiri yang begitu besar kasihnya kepada manusia, kepada saya, dan juga bagaimana Allah solider dengan manusia, mengosongkan diri, dan sehingga bisa yang tadinya maha, terus kemudian lahir menjadi seorang anak, gitu ya, yang benar-benar hidup, makan seperti kita. Itu buat saya pengosongan diri Allah yang luar biasa, dan itu juga yang membuat saya juga belajar bagaimana dari hari ke hari, bahkan setiap hari saya mengosongkan diri. Artinya juga mungkin ketika berjumpa dengan orang tidak suster ini kemarin begini, tapi juga saya juga belajar mengosongkan diri, selalu membuat positif, dan juga buat saya dalam setiap pelayanan jadi yang ada adalah bagaimana di pagi hari saya menyambut hari dengan sangat antusias, karena saya tahu saya belajar dari Allah sendiri yang memang sangat antusias untuk menjadi manusia. Untuk ladies first. Baik, untuk saya makna Natal untuk saya sendiri itu kelahiran baru. Bagaimana saya itu merubah diri saya dari yang mungkin pribadi saya yang kurang baik kayak gitu, atau mungkin ada yang tindakan saya itu yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin menyakiti hati orang, atau juga mungkin dengan cara saya berbicara itu membuat orang itu sakit hati kayak gitu. Jadi makna Natal itu bagi saya itu kelahiran baru. Mungkin seperti gelas yang kosong, ya. Gelas yang kosong, saya menggambarkan gelas yang kosong itu ketika di dalamnya itu masih ada air yang lama, kan tidak bisa diisi dengan air yang baru, ya. Yeah. Nah, itu juga dengan kelahirannya Yesus. Nah, kalau misalnya dalam diri saya itu masih ada rasa benci, rasa dengki, bagaimana Yesus mau tinggal di dalam hati saya, sedangkan saya saja tidak hati saya masih diisi dengan rasa kebencian, dan juga rasa mungkin yang dengan kata-kata saya yang mungkin kasar, atau juga yang mungkin menyakiti hati sesama saya kayak gitu. Mendalam Sudah Yesus. Ya, bagi saya dengan Natal saya merasakan bahwa hidup manusia itu sungguh berharga di hadapan Tuhan. Dan dengan Natal itu, terutama kan Natal mesti akhir tahun, ya. Kita diajak untuk berani terus melibatkan diri di dalam karya-karya kebaikan, tidak berhenti berakhir, justru dilahirkan kembali tadi, untuk berani berkat misteri inkarnasi Tuhan kita untuk juga terus penuh pengharapan dan terlibat di dalam karya-karya kebaikan, karya-karya penyelamatan yang bisa real kita lakukan. Ya, bagi saya sendiri Natal selalu memberi semangat, kayak seperti ada dicas kembali. Pengalaman bersama dengan Tuhan itu menjadi menyenangkan, menjadi penuh, sehingga untuk tahun depan itu siap. Nah, tadi Romo sendiri kan sempat nyebut kalau Natal itu udah pasti akhir tahun kan, karena tanggal 25 Desember setiap tahunnya. Nah, ini saya sendiri pernah baca-baca, Romo, kayak tentang di sosial media itu banyak yang tanya, kenapa sih kok Natal itu tanggal 25 Desember, sedangkan kan kita kan menganut sistem kalender itu Masehi, atau dalam bahasa Inggris bisa disebut Anno Domini, yang mana artinya itu sistem penanggalan itu menurut kelahiran Yesus itu kan.
Nah, kenapa sih kok Natal itu malah 25 Desember bukan 1 Januari, Romo? Ya, kalau tahun 25 Desember itu kan perhitungannya dulu itu juga bersamaan dengan ya di Romawi, Kekaisaran Romawi itu juga ada penghargaan kepada Dewa Matahari. Justru bukan Januari itu Desember 25 Desember itulah ya saat-saat dimana pada waktu itu ya Dewa Matahari ini begitu dirasakan ya meskipun di sana mungkin ya kalau di Eropa ya itu winter ya. Winter, tetapi kan tanggal 23 itu adalah masa siang terpendek. Ya. Siang terpendek. Oh, di sana itu. Ya, jadi ketika 25 itu berarti siang sudah mulai panjang. Sehingga itu juga melambangkan Kristus yang membawa terang. Berarti selain ada makna secara dari sisi sananya juga ada kayak terikut tradisi gitu ya, Suster ya? Ya tentu ya, Tuhan Yesus lahir tanggal berapa ya? belum ada dicapil pada waktu itu. Belum ada akta kelahirannya ya. Iya. 5 itu memang pas lah, karena itu juga gereja yang membuat Maria mengandung itu kan. Iya. Ya, hitung-hitungan. Iya. Ya, benar. Tapi lebih cocok 25 Desember juga sih, Romo, soalnya liburnya biar panjang gitu, Romo. Kan kalau misalnya Natalnya tanggal 1 kan barengan sama tahun baru, nanti liburnya nggak jadi lama, Romo. Kita yang masih sekolah-sekolah ini kan lebih suka kalau liburnya panjang. Ya tanggal 1 itu juga hari yang istimewa, 1 Januari. Itu Maria Bunda Allah. Iya. Ya, berkat misteri inkarnasi, Maria sebagai Ibu Yesus pun juga dia diangkat sebagai Bunda Tuhan. Ya. Dia itu sungguh mengangkat citra dan martabat manusiawi kita ya. Bersama dengan Tuhan Yesus yang tinggal beserta kita, semuanya ini jadi pribadi-pribadi yang luar biasa ya. Bukan biasa di luar. Luar biasa. Nah, untuk pertanyaan terakhir mungkin untuk Romo sama Suster ini mungkin ada kayak pesan-pesan atau harapannya ke depan untuk para umat Katolik semua yang nonton podcast ini mungkin untuk kayak misalnya bisa lebih rajin misa lagi, jangan cuma Natal atau gimana gitu untuk Romo dan Suster. Bisa mulai dari Suster lagi. Baik, pesan saya untuk yang mungkin teman-teman yang menonton, bahwa mari di masa Natal ini kita, dengan adanya masa Natal kita dilahirkan kembali, marilah kita menjadi pembawa agen kabar sukacita yang mungkin seperti yang dikatakan tadi bahwa misalnya mungkin hanya Natal atau hanya Paskah. Mari di hari raya di Natal tahun ini kita kembali dilahirkan dan kita lebih mengobarkan semangat kita untuk melayani Tuhan sekecil apapun pelayanan yang kita berikan, ya entah di OMK ataupun di lingkungan. Kita sudah turut ambil bagian dalam kegiatan yang ada di paroki maupun di lingkungan kita. Pesan dari saya. Terima kasih. Nah, lanjut. Buat saya masa Advent. Masa Advent dipakai sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri sehingga ketika nanti di hari H-nya Natal itu hati kita sudah siap sehingga Allah juga bisa hadir di palungan hati kita, dan kehadiran Allah ini yang akan memberi kita kekuatan, sukacita, bahkan ketika kita menghadapi tantangan, Allah yang akan selalu hadir bersama kita untuk di tahun-tahun yang akan datang. Siapkan hati, lebarkan, beri space kepada Allah, beri ruang kepada Allah untuk hadir dalam hidup kita. Baik, dari saya pesannya untuk umat, semoga Natal ini membawa sukacita bagi kita semua, bagi orang-orang yang dijumpai. Terus juga kadang kan ya seperti yang Suster Clarissa tadi bilang,
kadang itu ke gerejanya napas alias Natal dan Paskah gitu ya. Jadi ya hari-hari biasa itu juga perlu kita untuk selalu merayakan Ekaristi hadir. Bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan Allah itu sungguh-sungguh itu dalam Ekaristi kayak gitu. Jadi semoga semua umat merasakan sukacita di hari Natal, menyambut tahun yang baru dengan hati yang berkobar-kobar, dan juga semoga menjadi agen pembawa sukacita bagi setiap orang yang dijumpai setiap hari. Ya, jadi sangat jelas bahwa para suster mengajak kita semuanya Amin. Amin. untuk mempersiapkan Natal dengan baik. Dan itu juga nanti merayakan Natal juga dengan baik ya. Merayakan Natal dengan baik itu ya tidak hanya selesai di misa ya, tapi sungguh-sungguh membawa pesan Natal itu di dalam hidup. Kalau Tuhan mau tinggal beserta kita, hadir di dalam kehidupan ini, masa kita sebagai orang Katolik itu tidak mau hadir di mana Tuhan menghendaki kita hadir. Ya, kalau Tuhan menghendaki kita nanti ikut pemilu, ya ikut pemilu. Kalau Tuhan menghendaki kita untuk menjaga lingkungan hidup, ya itu harus kita ada di sana. Ya. Jadi mari kita sungguh bersama dengan Tuhan ya, melebarkan kehadiran Tuhan di dalam setiap hati, terutama bagi mereka yang merindukan keselamatan, kabar sukacita dari Tuhan. Disitulah kita sebagai orang yang merayakan Natal harus juga hadir ya. Ya bukan hanya aksi sosial ya, tapi juga aksi setiap harinya. Ya. Jadi pribadi yang penuh senung seperti Suster Ayu ini ya. Atau menjadi pribadi yang bijaksana seperti Suster Siti ya. Dari dia. Atau menjadi pribadi yang ceria seperti Suster Clarissa ya. Singkatnya semuanya mengajak kita untuk berani seperti dari peristiwa atau warta Natal itu ya. Surga dan bumi bersukacita. Iya. Ya. Wah, suster ini mukanya udah merah nih tadi. Digerain sama Romo Tommy. Nah, udah gak kerasa nih Romo sama suster, kita dari tadi udah bincang-bincang soal masa Advent, masa Natal. Sekarang udah gak kerasa waktu buat episode kali ini juga udah habis, dan mungkin kita juga bisa diskusi lagi nanti di lain kesempatan gitu ya. Untuk para penonton semua, jangan lupa untuk Like, komen, Subscribe. share. Bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan berita dari teman-teman. ya, dadah.